Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Setiawan Novianto Marpaung. Saya dari kelas MJ703 Prodi PJJ Manajemen. Ingin memberikan video pembelajaran yang membahas tentang artikel kegagalan berulang proyek food estate sebagai bentuk jawaban dari UTS mata kuliah Etika Bisnis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, gambaran umum. Gambaran umum dari artikel ini membahas kegagalan proyek food estate di Kalimantan Tengah yang awalnya dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, proyek ini menghadapi berbagai masalah seperti rendahnya produktivitas lahan, sawah yang terbengkalai, serta alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Kondisi tersebut menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius, termasuk kerusakan lahan gambut dan hilangnya fungsi ekologis lahan-lahan tersebut. Artikel ini juga menyoroti lemahnya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi proyek, sehingga tujuan awal yang untuk meningkatkan ketahanan pangan tidak tercapai dan justru menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian lanjut untuk pendapat pribadi saya tentang proyek food estate ini. Menurut saya, proyek food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan masalah serius dalam perencanaan dan juga implementasinya. Alih fungsi lahan dari sawah produktif menjadi kebun sawit merupakan keputusan yang sangat kurang tepat karena bertentangan dengan tujuan utama proyek, yaitu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan karena lahan yang seharusnya menjadi area budidaya pangan justru berubah menjadi perkebunan sawit yang lebih menguntungkan secara komersial tetapi tidak menjawab persoalan kebutuhan pangan masyarakat. Selain gagal mencapai target, proyek ini juga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pembukaan lahan gambut yang rentan menyebabkan kebakaran. Dengan demikian, proyek ini tidak mencerminkan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut, terhadap isu etika bisnis. Dalam proyek food estate ini terdapat beberapa isu etika bisnis yang menonjol. Yang pertama, greenwashing. Pemerintah mengklaim proyek food estate sebagai solusi hijau dan berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Namun kenyataannya, implementasi di lapangan tidak sesuai. Banyak lahan yang terbengkalai, produktivitas rendah, dan banyak area yang berubah menjadi kebun sawit. Klaim ketahanan pangan digunakan sebagai legitimasi, tetapi pada praktiknya tidak mendukung tujuan tersebut. Ini merupakan bentuk greenwashing kebijakan di mana citra keberlanjutan dikedepankan, tetapi tindakan nyatanya tidak mencerminkan klaim yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, lemahnya transparansi. Proyek ini minim informasi terbuka mengenai hasil evaluasi, penyebab kegagalan, serta dasar pengambilan keputusan untuk perubahan lahan. Kurangnya transparansi membuat publik sulit menilai apakah kebijakan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, rendahnya akuntabilitas. Ketika proyek gagal dan lahan terlantar, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ekologis maupun biaya yang sudah dikeluarkan oleh negara. Kegagalan yang berulang juga menunjuknya lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah ketika memulai program ini. Kemudian yang keempat, mengabaikan prinsip keberlanjutan. Alih fungsi lahan dengan pangan menjadi sawit jelas tidak sesuai dengan prinsip pembangunan keberlanjutan. Proyek ini tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan ketahanan pangan, walaupun masyarakat lokal sendiri yang mengubah lahan tersebut menjadi sawit ya. Ya, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, jadi masyarakat memilih jalur yang mana untuk menguntungkan mereka, namun tidak sesuai dengan tujuan awal program ini dibuat. Dampak sosial kepada masyarakat. Masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat sebagaimana dijanjikan dan justru menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan serta terganggunya ekosistem yang mereka andalkan. Jadi di awal itu dari pemerintah menyerahkan bibit unggul yang malah tidak sesuai dengan kondisi lahan yang diberikan dapat menyebabkan kerugian di masyarakat itu sendiri, yang mulai dari waktu, tenaga, dan pikiran juga. Oke. Slide selanjutnya untuk rekomendasi perbaikan.
Melihat berbagai permasalahan yang muncul, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang konkret agar proyek food estate dapat dijalankan secara lebih etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan awalnya. Oke, yang pertama rekomendasinya itu evaluasi yang menyeluruh dan transparan. Nah, pemerintah perlu melakukan audit terbuka mengenai perencanaan, anggaran, dan hasilnya. Nah, temuan auditnya itu harus dipublikasikan untuk menjamin akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua, fokus kembali pada ketahanan pangan. Nah, lahan yang semestinya untuk produksi pangan harus dikembalikan ke fungsi awalnya. Walaupun itu yang mengelola adalah masyarakat lokal sendiri, tetapi tujuan dari food estate ini adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa semua aktivitas, teknologi, dan bibit yang digunakan benar-benar mendukung produksi pangan, bukan diarahkan ke komoditas lainnya. Penguatan partisipasi masyarakat lokal yang ketiga. Keterlibatan petani, masyarakat adat, dan pemerintah daerah sangat penting agar proyek sesuai kebutuhan lapangan tercapai. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pemilihan komoditas, hingga monitoring dalam pelaksanaan kegiatannya. Yang keempat, pengawasan ketat agar tidak ada alih fungsi lahan. Nah, jadi dari pemerintah harus tetap memonitoring, melakukan regulasi yang jelas yang perlu diterapkan dalam program food estate ini agar tujuan utamanya tetap tercapai. Kemudian pendekatan lingkungan berbasis ilmu pengetahuan. Tanah gambut yang sangat sensitif sehingga proyek budidaya harus menggunakan pendekatan ekologis termasuk pemilihan tanaman yang sesuai kondisi lahan, konservasi air, dan pemulihan lahan yang rusak. Yang terakhir, kolaborasi dengan akademisi dan ahli agrikultur. Perencanaan harus berbasis riset ilmiah, bukan sekedar target politik, bukan sekedar target-target pemerintah yang hanya bertujuan untuk supaya pemerintah itu kelihatan kerja. Jadi enggak. Dalam melaksanakan programnya itu, dalam merencanakannya harus ada riset terlebih dahulu. Apakah tanahnya cocok, bibitnya yang digunakan sudah sesuai, seperti itu. Kesimpulannya, secara keseluruhan, proyek food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan berbagai persoalan etika dan tata kelola, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan ketahanan pangan dan praktik di lapangan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan, sehingga menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serta sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang terbuka, pengawasan yang lebih ketat, serta keterlibatan berbagai pihak agar proyek serupa ke depannya benar-benar dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan awal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Oke. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.